Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang menyukaimu. Dia yang menyukaimu atau dia yang diam-diam menyukaimu. Ini tuh tema rekomendasi dari seseorang yang pernah komen di aku. Kak, bawain temanya dong, kira-kira ada gak sih yang menyukai aku tuh siapa? Nah, kayak gitu ya. Oke, approve. Buat kalian yang mau temanya dibawain boleh, tapi yang bagus temanya ya, yang mewakili semua orang gitu loh, bukan tema-tema yang pribadi gitu, yang personal ya. Paham kan? Oke, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Suaraku ketara banget ya, suara bangun tidurnya. Aku bangun tidur langsung bikin video. Oke, itu aja. Nanti aku langsung shuffle ya. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang diam-diam menyukaimu. Sebenarnya kenapa diam-diam? Nggak harus diam-diam juga sih. Mungkin beberapa dari kalian juga tahu kalau dia menyukai kamu ya. Diam-diamnya itu ya mungkin tambahan aja nanti buat di judul tema YouTube-nya. Biasalah, ala-ala ya. Biar rame aja gitu judulnya, ditambahin diam-diam. Jadi nanti bisa kalian udah tahu, bisa kalian belum tahu orangnya siapa ya. Energi kamu ke seseorang yang menyukai kamu. Kayaknya kalian merasa ada perbedaan pemikiran, ada suatu perbedaan sih. Aku ngerasanya di sini belum apa-apa udah beda ya. Ada perbedaan, akhirnya entah karena apa kalian menjauh atau jadi nggak berdekatan. Jadi kamu nggak dekat sama seseorang yang menyukai kamu ini. Aku lihatnya ada getaran-getaran emosi di antara kalian. Kamu agak menutup diri dari orang ini, tapi kamu dilihat sama dia itu seseorang yang lebih bersinar dari siapapun yang dekat sama dia. Kamu juga cuma lirik-lirik atau mantau dia aja dari jauh tanpa melakukan apapun. Mungkin kamu gak banyak actionnya. Tapi entah gimana, aku melihat getaran-getaran cinta di sini. Ternyata kamu juga suka kayaknya sama dia. Rasa suka kamu kecil sih atau sedikit ya, rasa suka kamu tuh baru sedikit, tapi ada dari kalian yang menyembunyikan perasaan kamu itu ke dia. Kamu sukanya masih belum terlalu besar, tapi kamu nggak ungkapkan, tapi kamu sembunyikan rasa suka kamu itu ke dia gitu. Kamu kebanyakan cuma mantau, melirik, dan kepoin dia aja dari jauh. Aku lihatnya juga nggak banyak action. Entah males action, entah kenapa gitu. Nanti kita lihat lagi ya. Kadang kamu juga tebar pesona ke dia. Loh, entah gimana. Kamu sedih, galau. Ini energinya kayak baru ya. Baru kenal, baru dekat. Ini mungkin orang baru ya, yang baru datang hadir ke dalam hidup kamu. Kamu senang sih sebenarnya energinya ke dia nih, senang, happy, dekat, atau dia hadir ke dalam hidup kamu tuh kamu senang. Mungkin kamu welcome atau menyambut dia. Tapi aku lihatnya kamu nggak banyak action. Kayaknya ada sesuatu yang bikin kamu sebel atau kesel sama orang ini. Iya. Atau mungkin kamu juga nggak terlalu membuka diri kayaknya. Nah, gimana aku lihatnya ada kegalauan. Atau mungkin dia hadir ketika kamu lagi di fase galau, ketika kamu lagi di fase sedih mungkin, atau kenapa, karena apa ya. Atau kamu lagi galau-galaunya, lagi baper-bapernya ke seseorang, terus dia hadir gitu mungkin. Bisa aja ya, coba kita lihat lagi. Energi dia sekarang ya, kita cek. Energi dia.
Oh iya, kalau kamu itu baper ke orang ini energinya. Energinya kamu baper ke dia. Nah, kalau dia energinya menganggap kamu itu seseorang yang baru di hidupnya dia. Kebalik, guys. Justru dia yang menganggap kamu itu seseorang yang baru hadir di dalam hidupnya dia. Ya. Sama sih, dia juga agak menutup diri ke kamu, ya. Dia merasa ada persamaan sama kamu, tapi di beberapa hal juga ada perbedaan. Dia masih mempertimbangkan hubungan ini, kedekatan kalian, ya. Kadang dia agak-agak cuek juga sih. Dia suka tapi agak-agak cuek. Mungkin dia nggak benar-benar menunjukkan ya perasaannya ke kamu. Atau mungkin dia tipe yang gengsian atau egonya tinggi. Bisa aja ya. Kadang beberapa hal dia merasa kedekatan dan hubungan kalian ini nggak sesuai harapannya dia. Ada sebuah beban yang dirasakan ya terhadap hubungan ini. Ini nih orangnya energinya membingungkan. Kadang dia kan suka sama kamu, tapi entah gimana kadang tuh dia kayak mau berpaling atau kayak dia kadang mau pergi atau menjauh dari kamu. Mungkin ada sesuatu yang dia rasakan, makanya aku lihat energinya kadang kayak mau menjauh, menghindar atau pergi dari kamu. Mungkin ya ketika dia hadir itu dia lagi di fase moving on, lagi di fase healing, atau masih terbayang masa lalu, atau dia menganggap kamu itu agak mirip-mirip dengan masa lalunya, dengan kisah cinta di masa lalunya ya. Sekarang kita masuk ke temanya, dia yang menyukaimu. Nanti kita cek juga ya, kenapa dia menyukaimu, alasannya apa, karena apa. Dia yang menyukai kamu, dia ini seseorang yang cukup sibuk sama pekerjaan, aktivitasnya. Mungkin beberapa dari kalian ngerasa, ini orang kok suka gak sih sama aku? Kok kayaknya sibuk kerja terus gitu? Kok kayaknya gak ada waktu buat kamu? Kok kayaknya gak kasih perhatian? Kok kayaknya lebih cinta pekerjaannya daripada kamu? Banyak ya questioningnya. Nah, tapi aku lihat dia memang orangnya cukup sibuk di sini. Banyak aktivitas, banyak pekerjaannya. Mungkin dia juga juggling dalam manajemen waktu, time manajemennya. Mengatur waktu untuk pekerjaannya mungkin sulit. Jadi dia membagi waktunya untuk pekerjaan, family, pasangan, orang yang dia sayang. Untuk dirinya sendiri pun mungkin sulit ya, termasuk memperhatikan kamu ya. Mungkin kalian menuntut waktu atau kalian berharap dia lebih care lagi tapi waktunya nggak ada, bisa juga. Dia ini seseorang yang suka overthinking, apa aja dia pikirin ya. Sikapnya agak-agak dingin. Mungkin dia seseorang yang cool juga. Kamu bisa lihat kalau dia tuh pembawanya kayak cool. Kamu bisa lihat kalau dia itu tipenya yang cool atau ada sedikit karismatik lah ya. Nah, dia ini tipenya santai, nggak bisa kamu buru-buruin, kamu cepet-cepetin, tipenya slow. Ya, dia tipe yang lebih ke observasi, ya, meneliti gitu ya, meneliti, terus stalking, lihat-lihat gitu ya, lawan jenisnya seperti apa, pasangannya seperti apa. Energinya slow karena kebanyakan dia observasi sebenarnya. Jadi dia udah tahu tentang kamu dari hasil penelitian dia tanpa dia banyak bertanya ke kamu. Ya. Mungkin dia bisa jadi seseorang yang jauh sama kamu, energinya jauh atau memang lokasinya yang jauh. Kadang dia kayak menunjukkan diri kalau dia tuh biasa aja dan gak suka sama kamu ya. Mungkin auranya positif, energinya ada yang positif. Kadang terlihat dia kayak gak semangat, biasa aja ke kamu. Mungkin juga kamu kadang mempertanyakan, ini orang suka gak sih sama gue gitu. Kok biasa aja, tapi kadang kayak cari perhatian, tapi kadang juga energinya ada terus di sekeliling kamu gitu ya. Bisa jadi dia seseorang yang morning person. Ya, dia bisa dibilang ya, hidupnya ini berkelimpahan, banyak blessing, banyak berkat ke dalam hidupnya. Ini aku lihat kayak dia bagus lah dalam finansial, dalam karir, keuangannya juga bagus, abundance, melimpah, sejahtera.
ada sesuatu yang dia pengen tawarkan ke kamu. Jadi selain dia suka aja, dia juga mungkin punya perasaan. Ada yang ingin dia tawarkan ke kamu sambil nanti dia akan maju atau berusaha. Kamu mungkin bakal ngeliat sih effortnya dia seperti apa nanti. Ya, dia lumayan kepikiran kamu terus. Nah, hasil dari pemikiran dia itu nanti yang menggerakkan dia akan maju ke kamu, menuju ke kamu, dan mungkin bakalan effort juga ya. Dia tuh tipenya yang pendiam ya, diam tapi mungkin bergerak. Orangnya kayak nggak banyak bicara sih, lebih ke situ. Beberapa dari mereka ini tubuhnya ada yang kurus, aku lihatnya. Orangnya banyak mikir dia nih, agak sensitif, gampang galau. Kau bisa lihat kalau nanti dia tuh agak-agak sensitif orangnya. Dia suka cari perhatian, kayak tebar-tebar pesona. Ya, kalau dia wanita feminin ya, rambutnya bagus, mungkin tergerai, bisa dibilang rambutnya bagus. Dia itu suka bimbang dalam mengambil keputusan, termasuk hubungannya sama kamu ini. Bingung dia, mau dibawa kemana hubungannya, atau mau di apa nih ya, dilanjutkan, dijadiin, atau nggak usah ada ujungnya, atau deket-deket aja, atau suka-suka aja tapi nggak usah memiliki. Nah ini dia bimbang ya. Gitu aja dia bimbang. Bagaimana dengan perasaannya sendiri? Jangan-jangan bingung juga dia sama perasaannya ya. Ada ya beberapa orang itu yang suka bingung sama perasaannya sendiri. Kayak klien-klien aku yang suka tanya perasaannya sendiri. Kak, perasaan aku gimana sih ke dia sebenarnya? Loh. Dia aja nggak tahu ya sama perasaan dan isi hatinya sendiri. Nah iya, beberapa dari kalian mungkin ada yang LDR. Lokasinya jauh aku lihatnya nih. Nah itu dia juga yang bikin dia galau dan bimbang. Apakah aku bisa LDR? Apakah aku bisa dengan long distance ini? Apakah aku bisa berjauhan? Ya, karena berjauhan itu juga komunikasinya kurang baik di antara kalian. Ada dari mereka yang agak-agak insecure. Insecure-nya mungkin dia ngerasa kayak nggak pantas lah sama kamu nih. Mungkin dia kurang di apa gitu ya. Atau ada yang ngerasa ada perbedaan di antara kalian, kamu mungkin lebih dari dia menurut pandangan dia. Tapi ada juga yang ngerasa karena LDR ini kayaknya bisa nggak ya dijalanin, kamu bisa nggak ya LDRan. Nah ada yang kayak gitu, jadi dia bimbang di situ karena lokasi kalian yang berjauhan. Atau bisa juga dia bimbangnya karena ya mungkin karena kamu sama dia berjauhan, jadi dia mikir nih, kamu bisa nggak sih dimiliki, kamu bisa nggak sih digapai gitu. Orangnya pembawaannya tenang. Mungkin beberapa dari mereka itu suka pantai, suka laut. Dia itu terbuka sama kamu, open juga. Kau bisa tahu lah kalau orang ini tuh membuka hatinya untuk kamu. Kayaknya ya dia tuh pernah disakiti atau pernah patah hati. Dia merasa ada sesuatu yang nggak positif di dalam hubungan kalian ini. Atau orang ini tuh punya bad habit yang negatif. Contoh, dia tuh suka genit kalau dia maskulin. Atau ada yang playgirl atau playboy. Pokoknya ada bad habit yang kau bisa tahu ini dia nih red flag, atau dia nih gak bagus nih, kekurangannya di sini nih. Nah, kamu akan tahu nanti. Dia itu suka komunikasi jarak jauh, kayak texting, telepon, pokoknya komunikasi by phone gitu ya, nggak yang face to face. Relate kalau misalnya kalian memang LDR atau berjauhan. Dia pernah mati rasa nih, kan tadi aku bilang patah hati, makanya dia ini pernah mati rasa. Ya, dia ngerasa cocok sama kamu beberapa hal, dan mungkin sebenarnya dia nggak gampang buat cocok sama seseorang. Di sini dia merasa ada ikatan sama kamu. Merasa ada ikatan. Dan kamu tuh beda dari orang-orang yang dekat sama dia. Anggaplah dia punya beberapa option. Tapi dia tuh lebih condongnya ke kamu. Ya. Orangnya santai. Jadi dia nggak gampang ngejudge seseorang. Bener nih, energinya jauh sama kamu. Tapi kalian suka kayak berkabar, suka komunikasi. Ya, adalah komunikasi di antara kalian di sini. Orangnya penyuka kebebasan.
ya. Bisa ya, mungkin dia tipe yang bebas. Kau bisa lihat lah, tipe dia tuh bebas, freedom. Entah dia yang gak suka diatur, entah dia yang masih suka explore sana sini, explore lawan jenis, atau explore apapun lah, anything lah. Explore tuh bisa explore hal-hal baru, berkarya gitu ya, bisa. Tapi bisa juga explore yang ya dia masih mau lihat sana sini, masih mau cari sana sini, mau lihat lawan jenis, itu juga bisa dibilang explore. Dia tuh lagi baper-bapernya sama kamu. Memang orangnya gampang baper juga sih. Apalagi kalau dia feminin. Dia baper, tapi dia suka pura-pura tenang dan gak memperlihatkan kalau dia itu baper. Dia seseorang yang suka komitmen daripada hubungan yang gak jelas, hubungan tanpa status, pendekatan aja, atau FWB atau TTM. Dia seseorang yang lebih suka berkomitmen. Dan di saat berkomitmen, dia seseorang yang bisa komit. Bisa menjaga sebuah komitmen. Anggaplah dia loyal dan setia. Dia tuh kan menyukai kamu ya. Lagi berbunga-bunga dia. Ada perasaan ke kamu dan memang perasaannya makin lama makin bertumbuh, makin berkembang. Perasaannya makin besar di sini. Walaupun terlihat biasa aja. Kamu lihat dia nggak suka sama kamu biasa aja. Enggak, itu dalamnya dia udah menggebu-gebu kayaknya. Udah nggak bisa tertahankan lagi perasaannya. Walaupun terlihat di luar tuh kayak air laut ya, di luar tenang, padahal tuh ombaknya besar gitu ya. Di sini ada kamu atau dia yang kasih batasan. Terlihat seseorang yang seperti tadi, seseorang seperti tidak ingin sakit hati dan memberi batasan. Dia merasa hadirnya kamu ke dalam hidup dia itu melengkapi. Mungkin ada di bagian diri dia yang dia ngerasa kurang, atau makanya yang tadi aku bilang insecure itu. Tapi dia ngerasa kamu hadir tuh kayak melengkapi. Ada sesuatu part dalam diri dia yang lengkap, ada kamu itu. Kalau dia maskulin, energi maskulinnya tuh strong. Ya dia yang suka melindungi, menjaga, protect gitu ya. Proteksi femininnya. Energinya ini juga cukup dominan orangnya. Jadi apa-apa dia tuh maunya dia yang ngatur dalam sebuah hubungan. Harus kayak gini ya, harus kayak gitu ya. Pokoknya kamu harus nurut lah. Ya, dia itu seseorang yang punya pride. Dia tahu value dia apa, pride dia tuh di mana dia tahu. Seseorang yang bangga sama dirinya sendiri ya. Mungkin beberapa dari mereka itu ada sifat narsistiknya. Dan dia tuh suka mikirin kamu, thinking of you terus kayaknya nih. Apalagi akhir-akhir ini. Ya, at the moment tuh sering banget mikirin kamu, kepikiran kamu. Kamu tuh kayak menghantui pikirannya akhir-akhir ini. Ya. Ada feeling, ada perasaan, dan itu tuh apa ya? Dia mau bilang tuh I love you di sini. Ya. Kan dia menyukai kamu. Ini relate sama temanya ya. Dia menyukai kamu. Di sini ada a message for you adalah I love you. Dia udah jatuh cinta ke kamu. Selain cinta, perasaan dia juga ada hasrat, ada gairah dan sexual attraction di sini. Adalah dia ketertarikan fisik, mungkin secara physically dia suka sama kamu, tertarik. Itu juga yang menggerakkan dia atau menarik energinya dia, kayak dia nggak bisa jauh dan lepas dari kamu. Selain dia ada perasaan juga ya. Kamu itu punya space spesial di hatinya dia. Penting lah kamu. Udah termasuk kayak very important person untuk hidupnya dia. Jiwanya juga udah ketarik di kamu orang ini ya. Dia tulus, jujur sih, dia memang ada feeling ke kamu. Nah, di sini ada my beloved. Tuh, tadi aku bilang kan physically dia memang suka sama kamu, tapi karena aku bilang yang dari awal tadi, kalian tuh entah LDR atau jauh, beneran jauh lokasinya atau energinya jauh, physically apart. Jadi secara fisik kalian tuh berjauhan sama dia ini. Tapi secara spiritually, energi dan jiwa kalian tuh kayak nyatu. Kayak nggak bisa jauh dan nggak bisa lepas. Ya, always united. Jadi kayak susah loh, jiwa kalian tuh benar-benar dekat. Mungkin ada spiritual connection, entah dari leluhur kalian gitu ya. Background story kalian tuh sama, mirip. Ya kalian dipertemukan, atau mungkin ada karmic relationship, kalian membayar karma leluhur kalian masing-masing.
Ya, atau memang ya ini kisah-kisah cinta spiritual connection, entah twin flame atau karmic relationship atau soulmate ya energinya. Ya kan, ada space di antara kalian. Fisik kalian tuh berjauhan di sini. Ya. Nah, dia itu suka memanifestasi kamu. Bisa jadi kamu disebut dalam doanya. Bisa jadi ya nama kamu sering disebut dalam doanya. Atau dia tuh berharap ada sebuah keajaiban di hubungan ini. Atau ketika dia memanifestasi dan berdoa, dia misalnya memanifestasi nih, semesta aku tuh pengen pasangan yang lalalala, tiba-tiba kamu hadir, tiba-tiba kamu dihadirkan sama semesta ke dalam hidupnya dia. Ya anggaplah kamu itu standar dan tipenya dia, ya, tipe pasangan dia, tipe idealnya dia, seseorang yang dia impikan dan dambakan, dan dia berharap itu tuh menjadi kenyataan, become reality. Dan dia tuh percaya semesta tuh bakalan mengabulkan apa yang dia manifestasikan. Mungkin ya leluhur kalian juga apa sih, kayak kasih petunjuk kayaknya, kasih guidance di sini. Kamu sadar atau nggak sadar? Kenapa dia menyukai kamu ya? Alasannya apa dia menyukai kamu? Dia menyukai kamu. Sebenarnya bisa dibilang gini, ada yang nggak bisa bilang alasannya apa dia tuh menyukai kamu kenapa. Pernah gak sih kita tuh ya misalnya suka, cinta atau sayang lah sama seseorang ya, kita suka bertanya kenapa sih lo suka sama dia, nggak tahu gitu, ada kan yang bingung. Nah ada juga dari mereka tuh yang bingung kalau ditanya kenapa sih suka sama dia gitu, kenapa kok dia bisa suka sama kamu. Nah ada yang nggak bisa jawab, istilahnya apa, cinta buta lah ya, cinta buta ya, blind, love is blind ya kan, ada yang bilang kayak gitu. Nah ada yang menyukai kamu karena kamu tuh kayak punya apa ya, masa depannya tuh jelas gitu ya. Ibaratnya, kalau aku sama dia enak nih, dia udah jelas masa depannya, udah ready lah gitu ya. Tahu goals hidupnya apa, tujuan hidupnya apa gitu, udah jelas. Bukan seseorang yang kayak masih ngambang-ngambang nih, masih meraba-raba masa depannya. Enggak, kamu jelas masa depannya. Kamu juga fokus ke masa depan. Ada yang bilang kamu tuh jutek atau galak. Nah dari situ dia tuh kayak merasa tertantang nih buat bisa dekat sama kamu atau memiliki kamu. Tapi ada juga yang bilang ketika kamu jutek atau galak berarti kamu tuh nggak gampang didekati sama lawan jenis. Nah dia jadi merasa berbangga hati ketika bisa mendekati kamu atau memiliki kamu gitu loh. Jadi kalau bisa mendekati kamu, ya dia senang aja gitu memenangkan hati kamu. Padahal kamu sulit banget nih dekat sama lawan jenis ya. Ada juga yang menyukai kamu karena fisik. Dari atas kepala sampai bawah gitu ya. Sampai bawah kaki itu suka beberapa part di dalam tubuh kamu, dia suka beberapa hal ya. Atau dia suka fisiknya kamu, tipe-tipe kamu, tubuh kamu tuh tipikal dia atau apa. Kan ada yang begitu. Biasanya itu maskulin ya, yang melihat dari fisik. Kalau feminin itu biasanya melihat dari karakter sih ya. Ada yang dia senang aja gitu, happy aja pas deket sama kamu. Anggaplah dia tuh nyaman ya deket sama kamu. Ada kenyamanan dan dia menikmati kebersamaan kalian. Pas deket sama kamu juga kayaknya nggak risih, ngobrolnya enak, nyambung dan klik. Dia menyukai kamu karena emang dia udah baper aja. Ibaratnya kamu tuh udah menyentuh bagian hatinya dia. Jadi kayak kamu yang bisa menaklukkan hatinya dia gitu. Tapi ya itu kadang mungkin dia nggak menunjukkan banget kalau dia tuh hatinya tuh udah dicuri sama kamu ya. Terus dia menyukai kamu, beberapa suka karena tampilan dan visual kamu. Contoh apa yang kamu kenakan, atau kamu nih fashionable, kamu sangat memperhatikan penampilan, apa yang kamu pakai. Nah itu ada yang sukanya dari situ juga ya. Pembawaan kamu, gesture kamu, cara kamu membawakan diri kamu ketika berjalan, ketika berbicara, ketika komunikasi. Ada yang suka, jadi melihat ketika komunikasi, kamu seseorang yang komunikatif, cerdas mungkin, smart, dan apa ya ibaratnya, berwawasan luas lah. Ada yang bilangnya kayak gitu. Dan kamu tuh gak sulit
ibaratnya gini, kamu tuh tipe yang mau action juga ketika dia suka sama kamu. Mungkin dia melihat nih kamu merespon, jadi dia bisa melihat effort dan usaha kamu mungkin ya. Jadi nggak susah-susah banget nih buat deket sama kamu, buat ngobrol sama kamu. Kan ada ya orang-orang yang ketika dideketin, aduh jual mahal, sulit, dan apa yang nggak responsif, itu kan susah ya. Nah kalau kamu nih nggak, kebalikannya, kamu merespon baik, menanggapi dia, mungkin juga friendly, dia ngerasa kamu welcome sama dia, merasa disambut, merasa dihargai. Nah kamu tuh seperti itu ya. Ada juga dia menyukai kamu, dia sih awalnya tuh yang kasihan sama cerita hidup kamu katanya. Dia awalnya ada yang ngerasa iba sama kamu, mungkin berawal dari curhat-curhat, cerita-cerita, terus lama-lama kok jadi suka gitu. Awalnya mungkin kasihan ya, sorry itu saya awalnya kasihan, tapi lama-lama jadi suka. Jadi mungkin lama-lama dia melihat karakter kamu yang seperti apa, terus ada perubahan, lama-lama ya mungkin dia falling in love ya. Kemiripan, ada beberapa hal yang mirip nih dia lihatnya kamu sama dia. Kemiripan hobi, contoh, karakter, background story, sebelumnya cerita kisah kalian ada kemiripan. Contoh, kamu sama-sama pernah diselingkuhi, pernah disakiti atau apa gitu. Jadinya klikan dari obrolan itu. Tapi ya dia yang dia highlight di sini adalah kok kita mirip ya, kok kita sama ya beberapa hal gitu ya. Ada ikatan sih, ikatannya begitu jelas, apalagi kalau kamu sama dia twin flame nih ya, ada ikatannya. Dan apalagi ya, ada sih dari kalian agak-agak cuek ya, cuek-cuek kayak gak peduli gitu, tapi dari cuek ini dia juga merasa tertantang awalnya gitu. Jadi kayak pengen tahu kamu lebih jauh lagi ketika kamu cuek sama orang ini ya. Oke, itu aja gengs ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang menyukai kamu. Ada zodiak Leo, Taurus, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Gemini, Pisces, Scorpio, dan Capricorn. Inisial hurufnya dia ada huruf Y, A, G, H, L, T, Q, V, D, X, S, I, N, O, C, dan J ya. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya, semoga menghibur dan membantu kalian. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.